kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Pak, IKK naik. Apa? Gimana Pak? IKK naik apakah karena stimulus Pak? Ya kan saya sudah bilang naik. Jadi kita udah lihat dari beberapa data memang di kuartal keempat naik lagi Di kuartal dari empat, ya, Pak, segi konsumen. Ya. Pak, soal redenominasi ini kan jadi masuk prolegnas Pak. Kalau dari Kemenko sendiri namanya gimana Pak? Ya kita belum bahas, tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Ya, terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Kami tentunya bersyukur sekali dan berbangga karena di hari yang bersejarah ini, tanggal 10 November 2025, Hari Pahlawan, kakek kami tercinta, almarhum Jenderal TNI Saro Edi Bowo mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Tentu kami, keluarga besar Saro Edi Bowo, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang telah menganugerahkan anugerah Pahlawan Nasional ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa atas jasa dan pengabdian beliau sebagai seorang prajurit yang kemudian menjadi salah satu tokoh Baret Merah, pasukan khusus yang kemudian menjadi Kopassus yang kita kenal saat ini, dan ketika itu beliau memiliki jasa yang penting dalam pemberantasan G30S PKI. Ini juga tentunya menjadi pengingat kepada kami semua, keluarga besar dan generasi penerus, untuk bisa melanjutkan segala legacy dan sekaligus cita-cita dan nilai-nilai perjuangan beliau semasa hidupnya. Dan saya atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang juga masih terus mengenang dan memuliakan beliau. Terima kasih. Iya, beliau selalu mengajarkan kepada kami semua, beliau adalah seorang tokoh seorang figur yang sederhana, tetapi memiliki nilai dan prinsip yang kuat, baik dalam kepemimpinan maupun dalam memaknai kehidupan. Beliau selalu mengajarkan kepada kami, anak cucunya, untuk terus menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan. Itu kalimat yang selalu terkenang dalam hati dan pikiran kami semua. Menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan artinya kita harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk negeri ini, untuk masyarakat yang kita cintai. Saya tentunya bukan hanya mengidolakan beliau, tetapi juga ingin bisa melanjutkan nilai-nilai yang baik tadi. Insya Allah ini adalah kabar yang baik sekali, dan tentunya ini spesial. Mengapa? Karena Pak Saro Edi Bowo itu meninggalnya pada tanggal 9 November tahun 1989 dan dimakamkan tepat tanggal 10 November 1989 di Purworejo, di kampung halamannya, tepat di Hari Pahlawan. Jadi sepertinya takdir telah menuliskan kisahnya tersendiri, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kami mendapatkan sebuah kemuliaan, keluarga besar kami, dan tentunya ini insya Allah membuat beliau bahagia di dunianya sana. Ya, tentu kami termasuk Pak SBY juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada negara, kepada Bapak Presiden dan pemerintah yang telah menganugerahkan Pahlawan Nasional ini, dan beliau juga tentunya terharu dalam sukacita karena beliau juga sangat dekat dulu ketika Pak SBY menjadi taruna di Akademi Militer selama 4 tahun, termasuk Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, dan angkatannya. Pak Saro Edi adalah Gubernur Akademi Militer. Mungkin belum semuanya tahu, tapi beliau menjadi Gubernur Akademi Militer cukup lama, yang kemudian mencetak 2 putra terbaik bangsa, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya tidak menanggapi masalah kontroversi apapun. Yang jelas pasti semua ini ada proses yang dilewati dan tentunya kami menghormati dan menghargai itu semuanya. Dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pada akhirnya kita selalu ingin menghormati, menghargai segala jasa dan pengabdian siapapun yang telah berjuang, termasuk mengorbankan diri dan pribadinya. Oleh karena itu, tentu bukan hanya untuk kakek saya, tetapi kepada semua pahlawan nasional yang hari ini dinobatkan dan pahlawan-pahlawan lainnya yang telah dinobatkan maupun yang belum. Saya rasa di hari yang bersejarah ini marilah kita senantiasa memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas darah, keringat, dan air mata dan semua yang telah dikorbankan untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan negeri ini. Baik, rekan-rekan media, saya bersama Pak Mensesnek, Pak Seskap, dan Mensos. Kita baru saja tadi kita saksikan bersama dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025, Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal HM Soeharto, Ibu Marsina, Bapak Mohtar Kusmatmaja, Saihona Holil Bangkalan, ada Sultan Bima ke-16, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Rai Saragih ya, dan juga Rahma El Yunusiah, dan juga Bapak Sarwo Edi. Nama-nama ini sebagaimana sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten kota, dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah, lalu kemudian naik ke tingkat provinsi, dikaji lagi oleh tim peneliti dan pengkaji daerah yang isinya termasuk akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, dan juga oleh gubernur, kemudian diusulkan kepada tim yang ada di pusat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dan setelah juga melalui proses itu, kemudian dari Kementerian Sosial ke Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan yang telah menyidangkan ini. Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.